Maharani Damai Pitongkonan NIM 8595011536. Pada pagi hari ini saya akan melakukan pembelajaran kelas rangkap model 222 pada kelas 4 dan kelas 5. Selamat menyaksikan. Kita masuk dalam kelas masing-masing. Selamat pagi. Pelajaran pendidikan Pancasila dengan topik persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dan kesatuan dalam bingkai tulis Bhinneka Tunggal Ika. Jika pembelajarannya itu siswa mampu mengetahui, siswa mampu memahami arti Bhinneka Tunggal Ika, siswa mampu memahami konsep persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, siswa mampu memahami dan mengaplikasikan nilai persatuan dan kesatuan dalam keberagaman sebagai wujud Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mampu menunjukkan sikap menghargai keberadaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dijiwai oleh persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Siswa mampu menghargai kekayaan kebinekaan, persatuan dan kesatuan, yaitu tujuan pembelajaran kita pada saat ini.
kebutuhan kerja dan peserta didik. Silakan ditanya tugasnya, Ibu akan dikasihkan dulu. Selamat pagi. Masih semangat belajar? Ada tidak hadir temannya? Hadir semua? Bagus, hadir semua. Tingkatkan ya. Kita masuk dalam pembelajaran kita. Pembelajaran kita pada saat ini yaitu mata pelajaran IPA. Ya, dengan topik aku dan kebutuhanku. Atau kebutuhan manusia. Ya, kebutuhan manusia. Pembelajarannya yaitu siswa mampu mengetahui kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mampu menaikkan pemahaman terhadap perbedaan kebutuhan dan keinginan. Siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi itu yang pembelajaran kita. Ibu akan membagikan buku. Buka halaman 172. 172. Ya, perhatikan dulu, perhatikan. Semuanya perhatikan dulu ya. 173, 174. Ya, di situ semuanya lihat. Sesuai dengan topik kita, aku dan kebutuhanku. Ya, judul bacaan kita di sini semuanya perhatikan. Kebutuhan manusia. Ya. Siapa yang tahu apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan? Ada yang tahu? Ya. Kebutuhan adalah suatu kebutuhan manusia yang tidak dapat ditunda demi kelangsungan hidupnya. Ya, contohnya seperti makanan dan air minum. Ya, bagus jawabannya. Ya, sedangkan keinginan adalah sesuatu yang ingin dimiliki seseorang atau manusia yang sesuatu
bukan kebutuhan, tapi keinginan. Siapa yang tahu apa kebutuhan manusia? Kebutuhan itu terbagi atas 3 bagian. Ya, ada yang lain? Ya, betul. Ada 3. Kebutuhan pertama, kebutuhan primer, kedua kebutuhan sekunder, dan ketiga kebutuhan tersier. Ya, kebutuhan primer yaitu kebutuhan mendasar yang diperlukan oleh manusia. Contohnya ini. Semuanya bisa lihat? Kebutuhan primer lagi terbagi atas 3. Ini ya, 3. Sandang, pangan, dan papan, yaitu pakaian. Sandang, pakaian. Papan yaitu makanan, kebutuhan pokok makanan, dan papan yaitu tempat tinggal atau ya. Di sini semuanya bisa perhatikan ini ya. Kebutuhan primer ini ya. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan yang paling mendasar, terbagi atas 3 bagian lagi: sandang, pangan, dan papan. Semuanya bisa perhatikan ya. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan setelah kebutuhan primer, kebutuhan mendasar. Ya, contohnya ini. Semuanya bisa lihat? Di sini? Contohnya kebutuhan sekunder. Yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Ya. Kebutuhan tersier yaitu kebutuhan yang itu melengkapi kebutuhan manusia, kayak perhiasan, mobil, televisi, komputer, HP, dan masih banyak lagi. Jadi ini contohnya. Di sini bisa dilihat. Ini contohnya ya. Kebutuhan manusia. Sekarang buka halaman 172 dan 173. Ya. Di situ ada tugasnya, tugas mandiri. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Perhatikan, semuanya kerja tugasnya ya. Jangan ada yang ribut, jangan yang main. Silakan dikerja karena ibu guru akan ke kelas 5 dulu. Ya sudah? Sudah. Semuanya buka bukunya. Ya, buka bukunya di halaman 82 lalu 83. Sudah. Kita
3 menit juga. Biarpun bangsa Indonesia, biarpun kita berbeda-beda suku, agama, ras, bahasa, adat istiadat, tetapi kita tetap satu. Kesatuan dan kesatuan yang utuh. Ya. Di sini contohnya. Nah, ini contohnya keberagaman. Keberagaman ya. Semuanya bisa lihat? Bisa. Yaitu baju adat atau bahasa daerah. Di sini bisa perhatikan. Contoh keberagaman. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita pada saat ini? Siapa? Akan jawabannya. Kesimpulannya, dalam mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, kita harus saling menghargai perbedaan keagamaan dan tidak menyamakan kepentingan individu, apalagi dengan mencaci maki suku, agama, bahasa dan adat istiadat, ras dan antar golongan yang ada di sekolah. Ya, bagus jawabannya. Kesimpulannya itu biarpun kita berbeda, kita tidak boleh saling mengejek-ejek, menjelek-jelekan satu sama lain. Tetapi kita harus saling menjaga, kita harus saling bertoleransi, tidak membeda-bedakan satu sama lain ya. Kalau ada di sini yang begitu, jangan ya. Mulai dari sekarang ya. Kita tidak boleh tidak boleh mengejek temannya ya. Tidak boleh mengejek, tidak boleh ganggu temannya. Tidak boleh bilang kamu bukan temanku karena tidak satu agama, tidak boleh begitu ya. Tidak boleh juga bilang kamu bukan satu daerahku, beda bahasaku dengan bahasaku. Tidak boleh begitu, tetapi kita harus saling toleransi satu sama lain.